Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan daripada sahabat dari Malaysia. Bang, apa benar di Indonesia masih ada jalanan yang berlumpur yang ekstrim di perkebunan kelapa sawit? Ada. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mereaksi salah satu konten daripada orang Indonesia, dan juga kebetulan beliau ini selalu ngonten di jalan ekstrim perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Loh, awas mas, jalanan licin dan berlumpur, dan pada akhirnya masih dipaksakan untuk berjalan, dan akhirnya gelompeng sudah atau tertumpah ya. Kalau bahasa Malaysia apa ya? Ya Allah, Masya Allah. Ini jalannya masih licin ini bosku. Masih licin dan sangat berlumpur. Ini perlu skill dewa ya, atau perlu skill yang sangat luar biasa demi bisa untuk truknya bisa berjalan agar muatan sawitnya selamat. Tentunya driver Malaysia akan menangis melihat kenyataan seperti ini ya. Padahal ini jalanan untuk muatan sawit. Kenapa nggak diaspal atau nggak ditar ya? Saya pun juga cukup heran. Bahkan ini bisa membahayakan truknya dan juga yang membawa atau drivernya. Taruhannya pun bisa nyawa, dan harus cukup berhati-hati untuk bisa berjalan di area lumpur seperti ini ya. Memang terbiasa di Indonesia tapi tidak terbiasa di Malaysia. Semua orang akan terkejut melihat jalanan seperti ini ya. Walaupun jalanan licin dan penuh bahaya, namun Pak sopir tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, yaitu muat buah kelapa sawit. Perlu kewaspadaan, dan mudah-mudahan ini juga mendapat perhatian dari pemerintah setempat ya. Kenapa nggak diaspal dan kenapa dibiarkan seperti ini? Walaupun ini memang jalanan kebun, setidaknya yang punya lahan atau yang punya PT ya bisalah untuk memperbaikinya. Kalau andai kata ini bukan tugas pemerintah ya. Dan kita bisa lihat sendiri sungguh sangat ekstrim ya jalanannya. Tentunya ini membahayakan sang sopir. Ngeri sekali ya jalanannya. Salah sedikit, kalau drivernya tidak handal, bisa-bisa tumpah atau berguling-guling. Berguling-guling kalau bahasa Melayu apa ya? Hati-hati bang, harus tetap waspada. Jaga keselamatan. Keluarga menunggu di rumah. Tetap tersenyum. Full senyum mas walaupun keadaan jalan licin. Inilah keahlian sopir Indonesia. Tetap semangat walaupun jalanan ekstrim. Dan ini sangat sulit ya untuk sopir yang tak terbiasa. Ngeri sekali ya, muatannya sangat berat, tapi jalanannya sungguh sangat ekstrim dan berlumpur. Tapi senyuman bahagianya membuat kita nyaman. Padahal saya yang nonton deg-degan loh, tapi Pak sopirnya biasa saja. Muatan sawit loh. Harusnya sih ya paling tidak dikasih batu-batu lah, atau dikasih aspal, supaya Pak sopir juga tidak begitu bahaya membawa truk muatan sawit begitu banyaknya. Nah itu kalau tayarnya masuk lumpur terus gimana? Ngeri sekali kan? Hati-hati mas, tetap selalu berdoa dan selalu waspada. Kok guys? Dan pada akhirnya ada yang minta ganjal.
Ngeri, 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 ngeri. Muatan sawit sebegitu banyaknya, tapi jalanannya tidak diurusi ya. Hati-hati mas, hati-hati mas. Harus menggunakan skill dewa. Tentunya driver Malaysia belum tentu bisa seperti ini mas. Salut aku dengan mas sopir Indonesia. Sangat lihai. Oke, bos. Tapi yang bikin saya aneh dan bertanya-tanya, kamu nanya, kok jalanan seperti ini dibiarkan bertahun-tahun? Apa ya alasannya? Kenapa nggak diperbaiki? Kalaupun punya PT, harusnya PT juga bisalah untuk diperbaiki jalannya. Minimal di aspal. Kalau nggak bisa di aspal ya dikasih batu-batu lah. Nah, lihat seperti ini. Sangat licin. Dan di sebelahnya sudah jurang. Tentunya ini amat berbahaya dan tentu sangat bahaya bagi pak sopirnya atau driver sawitnya. Loh, kelihatan kan? Masya Allah, luar biasa. Pak sopir pejuang jalanan. Ngeri. Driver sawit Malaysia terkejut melihat ini pastinya. Ini kalau tumpah seperti ini, paling tidak pak sopirnya juga akan mengalami luka-luka ya. Perlu hati-hati ya. Lihat, di sebelah sini saja sudah jurang loh. Saya saja yang nonton jantungan. Apakah sahabatku juga sama yang nonton jantungan? Ngeri sekali ya. Padahal jalanan ini setiap harinya dilalui truk-truk muat sawit. Tapi anehnya kenapa nggak diperbaiki? Lah mas, kamu kok nanya, kamu bertanya-tanya. Lah saya kan bertanya-tanya, siapa tahu ada yang tahu. Kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Ekstrim seperti itu ya, off-road ya. Tapi ini muatan sawit. Wow, keren, skill luar biasa pak sopir pemuat kelapa sawit yang ada di Indonesia. Saya rasa kalau driver sawit Malaysia melihat ini, pasti dia akan menjerit. Dan pastinya dia juga akan geleng-geleng kepala. Kok bisa ya jalanannya seperti ini? Saya pun juga tak tahu. Lihat di sebelahnya saja ini sudah jurang. Sampai lidah saya terbelit-belit untuk menjelaskannya. Lihat. Masya Allah, ngeri sekali ya. Andai kata sampai guling blung gitu masuk jurang. Yang buat saya heran, jalanannya sudah berlumpur, tapi muatan sawitnya kok dipenuhin itu loh. Ngeri sekali. Ekstrim bro. Jadi kalau salah sedikit saja bisa maklum masuk jurang, ya terus tentunya keselamatan juga tidak bisa dijamin ya, kira-kira selamat atau tidak. Ya mudah-mudahan ada orang yang lebih memperhatikan jalanan seperti ini, karena ini bersangkutan dengan keselamatan manusia. Pastinya yang pihak berkepentingan harus melihat hal seperti ini. Kasihan para pak sopir berjuang demi keluarga dan juga berjuang untuk kemajuan bangsa. Harusnya jalanannya ditata rapi. Buat sahabatku, jangan berkomentar yang bukan-bukan ya. Video ini supaya viral dan supaya ditonton oleh pihak yang berkepentingan, biar mereka juga membuka mata. Pentingnya keselamatan nyawa manusia.
mereka ini pejuang negara dan juga pejuang keluarga, pejuang Indonesia juga ya. Setiap harinya membawa muatan buah kelapa sawit, tapi kalau jalanannya seperti ini, tentunya nyawa mereka juga menjadi taruhannya. Semoga dengan adanya video ini yang berkepentingan juga lebih bisa melihat kenyataan seperti ini, dan mudah-mudahan juga jalanannya diperbaiki ya. Walaupun ini jalanan berada di dalam kebun, setidaknya ini menyangkut masalah kepentingan nyawa, bisa melayang. Ekstrim sangat. Kok nggak jalan ini? Apa mogok ya? Atau macet? Oh, macet. Hati-hati Pak sopir. Ngeri ya. Bang, kok ada orang di tepi jalan? Orang di tepi jalan itu fungsinya nanti kalau macet bisa untuk menolong atau untuk mengganjal ya. Andai kata sudah naik tanjakan tapi mau mundur, karena demi menjaga keselamatan. Ngeri sekali. Ekstrim beneran. Memang nasib driver negara Indonesia kalau di saat jalanan becek muat sawit ya seperti ini, sungguh sangat bahaya ya. Driver tetangga kita pasti melihat akan kaget. Inilah potret driver sawit Indonesia di saat hujan, jalanan becek, sungguh sangat mengerikan ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Inilah info seputar yang ada di Indonesia yang ekstrim jalanannya ketika Pak sopir memuat kelapa sawit. Tentunya driver Malaysia pun juga belum tentu ya bisa memiliki skill seperti ini, karena skill ini sungguh sangat itu ya, skill yang luar biasa. Kalau tak terbiasa pastinya akan kebingungan ketika melihat jalanan seperti ini, jalanan yang berlumpur dan juga bisa membahayakan keselamatan Pak sopirnya. Semoga dengan adanya video ini pihak yang berkepentingan lebih mementingkan dan mengutamakan jalan ini dibangun secepatnya. Kalaupun ini milik PT, setidaknya yang punya PT harus memperhatikan jalanannya ya. Jangan sampai ada korban yang melayang. Oke, buat sahabatku yang suka dengan video saya, silahkan subscribe, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Untuk video originalnya sudah saya tuliskan di layarnya ya. Jangan lupa yang ingin melihat situasi dan kondisi jalanan berlumpur yang ada di Indonesia, silahkan saja kunjungi channel originalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.